Pagi hari makan ayam. Cakep. Jangan lupa ditambah nasi. Cakep. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Mohon izin untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari Nur Febrianti. Saya Humaira Dikasari Aisyah. Saya Alda Setiawati. Dan saya Cynthia Putri. Kami dari kelompok Subasa. Satu Nusa, satu bangsa Di UNESA. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mading kami dari tim redaksi, yaitu Dr. Hendy Sugardia MHum yang berperan sebagai pelindung, Dr. Fafi Inayatillah SPD MPD yang berperan sebagai pembina, Fitra Anggraini yang berperan sebagai pemimpin redaksi, Humaira Etika Sari Aisyah yang berperan sebagai redaktur pelaksanaan, sedangkan Alda Setiawati serta Yuyuni Wijayanti berperan sebagai reporter, Cynthia Putri dan juga Intan Febrianti Anisia berperan sebagai editor, Desi Wulandari Nur Febrianti yang berperan sebagai tenaga desain dan tata letak, dan yang terakhir Rizky Agustina Potijah yang berperan sebagai bagian bisnis. Mading kami mengambil tema PMM, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Mading kami berisi mengenai informasi terkait dengan program pertukaran mahasiswa merdeka. Program tersebut merupakan kegiatan yang diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia dan berkumpul di Universitas Negeri Surabaya. Konsep mading yang kami gunakan yaitu 3 dimensi yang berbentuk kubus, di mana kubus tersebut diibaratkan sebagai gedung setiap universitas dari berbagai daerah, dari Makassar, dari Borneo, Medan, Aceh, Bali, Merauke, dan Jambi. Dan selain itu memiliki berbagai ornamen seperti tanaman, orang-orangan, jalanan, dan rumput, serta berbagai ornamen tambahan lainnya yang diibaratkan sebagai tempat di UNESA, yaitu Danau UNESA. Nah, di sini konsep mading kami UNESA berada di tengah. Selain itu, terdapat beberapa cabang jalan yang menuju ke setiap universitas, sehingga hal tersebut menjadikan setiap mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah bisa menambah pengalaman serta pengetahuannya dengan belajar di Universitas Negeri Surabaya. Dalam pembuatan mading kami, alat yang kami pakai adalah yang pertama ada gunting, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada pensil, yang keempat ada spidol, dan yang kelima ada cutter. Serta yang terakhir ada kuas. Lalu untuk bahan yang kami gunakan adalah yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada kapas, yang ketiga ada cat, yang keempat ada tusuk gigi, yang kelima ada lem Raja Wali, yang keenam ada stick es krim, yang ketujuh ada double tie, yang kedelapan ada buffalo hitam, yang ke-9 ada kertas, yang ke-10 ada bunga kering, yang ke-11 ada glitter, dan yang terakhir adalah tusuk sate. Selanjutnya, jadwal rapat redaksi, yaitu bagaimana kami mulai membuat mading ini. Kita mulai membuat mading ini pada tanggal 22 Oktober. Pada saat itu kita mulai membahas pembagian tugas. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober kita mulai pembagian kelompok, yaitu menentukan siapa saja mendapatkan bagian untuk meliput. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober kita sudah mulai membahas alat dan bahan, sudah mulai mempersiapkan, membuat list-list seperti itu. Untuk selanjutnya tanggal 28 Oktober kita sudah mulai melakukan wawancara. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober kita mulai membahas konsep mading. Pada tanggal 30 Oktober berita sudah jadi semuanya, jadi beritanya sudah mulai dikumpulkan. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober merupakan proses penyuntingan berita yang berlanjut proses pembuatan mading sampai dengan tanggal 10 November yang untuk kemudian dipamerkan pada tanggal 11 November. Berikutnya mengenai tugas peliputan. Di sini ada saya sendiri, Humaira Dikasari Aisyah, yang bertugas sebagai penanggung jawab meliput. Kemudian ada Yuyuni Wijayanti yang bertugas untuk meliput mahasiswa Kalimantan. Kemudian ada Alda Setiawati yang bertugas meliput mahasiswa yang berasal dari Provinsi Aceh. Fitra Anggraini yang meliput mahasiswa yang berasal dari Provinsi Jambi. Cynthia Putri yang meliput mahasiswa Bali. Desi Wulandari Nur Febrianti yang meliput mahasiswa Medan.
Rizky Agustina Khotijah yang meliput mahasiswa Merauke, dan Intan Febrianti Alicia yang meliput mahasiswa Sulawesi. Untuk selanjutnya yaitu tugas pendesainer. Di sini Kumairo Itikasari Aisyah bertugas sebagai pengarah desain rancangan mading. Yang kedua yaitu Hilini Wijayanti bertugas sebagai pengarah layout mading. Dan yang ketiga saya sendiri Alda Setiawati yang bertugas sebagai penyunting desain mading dan laporan. Yang keempat, Fitra Anggraini bertugas sebagai pengarah proses produksi, yaitu pengecatan. Yang kelima, yaitu Cynthia Putri bertugas sebagai pengarah proses produksi, yaitu penempelan. Yang keenam, yaitu Nesi Wulandari Nur Febrianti bertugas sebagai pengarah produksi, yaitu proses pemotongan. Yang ketujuh, Rizky Agustina Khotijah yang bertugas sebagai pengarah proses produksi, yaitu penempatan tata letak. Dan yang kedelapan yaitu Intan Febrianti Alicia yang bertugas sebagai pengarah proses produksi yang menentukan ukuran-ukuran. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Kumairo Itikasari Aisyah, kelompok kami meliput 8 judul mading yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Adapun berita yang saya liput berjudul Dari Modul Nusantara Mahasiswa Merdeka Jelajah Surabaya. Berita ini berisi mengenai salah satu bab yang ada di modul Nusantara, yakni bab kebinekaan. Bab kebinekaan ini tidak hanya dipelajari oleh mahasiswa PMM secara teoritis saja, namun juga mereka diajak mengunjungi langsung mengenai tempat-tempat bersejarah, kuliner, dan kebudayaan yang ada di Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu LO atau pendamping mahasiswa PMM yang bernama Agil, mengatakan bahwa modul Nusantara ini menjadi mata kuliah yang memiliki bobot 4 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan setiap akhir pekan, yakni pada hari Sabtu dan Minggu, yang mana para mahasiswa PMM diajak menjelajahi wilayah Surabaya seperti ke Kampung Arab, Kelenteng Sanggar Agung, Museum Pendidikan Surabaya, dan tempat-tempat yang lain yang ada di wilayah Surabaya. Beliau juga mengatakan setiap selesai melakukan penjelajahan di akhir pekan tersebut, mahasiswa PMM diminta untuk membuat resume sebagai tugas laporan mingguan. Dan pada akhir semester nanti, mahasiswa PMM juga akan diminta untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi berita yang saya liput itu berjudul Atasi Culture Shock ala mahasiswa PMM dengan narasumber mahasiswa yang berasal dari Universitas Borneo Tarakan, yaitu Rahmi Rahmayati. Hal tersebut tentunya akan dirasakan oleh mahasiswa PMM apabila dia berpindah tempat dari tempat asalnya. Tempat baru, dengan culture baru, dengan suasana baru akan membuat dia sedikit terkejut dan perlu penyesuaian. Oleh sebab itu, tersusunlah berita ini yang menerapkan bagaimana mahasiswa PMM mensiasati perbedaan culture shock dan menyesuaikan diri di lingkungan baru. Dengan judul UNESA, Kampus Menawan Jadi Pilihan, saya mewawancarai salah satu mahasiswa yang bernama Tina Agustina. Tina Agustina merupakan salah satu mahasiswa dari UPBD Aceh, di mana saya mewawancarai dia bahwa ternyata Tina Agustina memiliki keinginan untuk berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Akan tetapi, dia tidak diterima, dan dengan adanya program pertukaran mahasiswa merdeka yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, Kemendikbudristek, menjadikan sebuah wadah untuk Tina Agustina dapat menambah pengalaman serta dapat menambah wawasannya belajar di UNESA. Saya peliput dari Provinsi Jambi, yakni bernama Rismawati. Dia berkuliah di Universitas Jambi. Dia tinggal di asrama UNESA, dan keluhan katanya dia setelah 3 bulan tinggal di Surabaya kulitnya menghitam karena cuaca di Surabaya itu panas. Meskipun cuaca di Jambi panas, namun di Surabaya itu terasa berbeda saat ia baru pertama kali menginjak kota Surabaya. Lalu, ia juga mengatakan bahwa makanan di Surabaya itu sangat jauh berbeda dengan Jambi. Karena Jambi, makanan di sana itu cenderung rasa gurih dan memiliki kuah yang kental karena terpengaruh dari Melayu. Dan di sini, di Surabaya lebih tepatnya, rasanya cenderung manis menurut lidah Rismawati. Bahkan ia membeli makanan di Wonokromo, di
gang-gang Universitas Negeri Surabaya itu pun rasanya manis. Dan bakso yang ia jumpai di Surabaya itu sangat berbeda dengan Jambi. Bakso di Jambi itu cukup satu bakso besar, dan di Surabaya itu beragam isinya, ya ada somai, lalu ada tahu, gorengan, bakso jamur, dan lain sebagainya gitu. Di sini saya akan menjelaskan berita yang saya liput dengan judul Aktif Berorganisasi di Udayana Meski Berkuliah di UNESA dengan narasumber Imade Heri Indrayana. Dengan adanya program pertukaran mahasiswa merdeka yang digalankan oleh Kemendikbud ini, Heri mengatakan bahwa ia bersyukur karena dengan adanya ini dia dapat lebih mudah berkuliah di Jawa, karena bagi sebagian mahasiswa di Universitas Udayana, berkuliah di Jawa merupakan privilege yang tidak semua orang dapat memiliki pengalaman tersebut. Di Udayana, Heri sendiri mengikuti organisasi Mapala. Nah, uniknya di situ, walaupun Heri berkuliah di UNESA, namun ia masih tetap bisa aktif berorganisasi di Udayana dengan cara dia memanage kerjanya, yaitu dengan kerja yang dapat proses kinerja yang dapat ia lakukan secara online seperti editing dapat ia kerjakan sendiri, sedangkan untuk kinerja yang harus dilakukan secara offline ia akan meminta tolong kepada temannya yang ada di Universitas Udayana. Jadi di sini saya meliput mahasiswa Medan yang berasal dari Universitas Nomense Medan. Di sini saya meliput Mbak Heni Sylvia. Jadi dia ini berasal dari Medan bersama 11 temannya yang berasal dari Medan ditempatkan di Universitas Negeri Surabaya. Namun tidak semua dari ke-11 mahasiswa itu ditempatkan dalam kelas yang sama, itu tidak. Jadi berpencar gitu kelasnya. Kemudian ketika saya tanya apa kendala utamanya ketika berada di Surabaya, Heni ini mengatakan bahwa kendala utamanya itu berada dalam bahasa. Karena mayoritas yang berada di Surabaya ini pasti menggunakan bahasa Jawa ketika berinteraksi atau kita bertransaksi. Mbak Heni ini merasa kesulitan ketika harus melakukan transaksi saat berbelanja, ataupun paling sering terjadi itu pada saat membeli makanan. Seperti itu. Karena kebanyakan pedagang di sini lebih suka menggunakan bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Nah, di sini saya meliput berita yang berjudul Transportasi Menjadi Kendala Utama Bagi Mahasiswa PMM. Ini yang berasal salah satu mahasiswa PMM yang berasal dari Merauke. Mahasiswa tersebut bernama Liana Dwi yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Musamus Merauke. Ia menggunakan aplikasi Melisa. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, dia dapat mengikuti program tersebut dengan sangat baik. Dia merasa senang karena di balik perkuliahan PMM dapat saling kenal satu sama lain dengan mahasiswa UNESA sendiri dan mahasiswa PMM lainnya. Namun kendalanya ada di transportasi, yang oleh sebab itu ia harus merelakan uang untuk menyewa kendaraan untuk pergi ke suatu tempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berita yang saya liput, yaitu Jelajah Kuliner bersama orang Makassar. Dan saya mengambil berita ini karena ada salah satu mahasiswa dari Makassar yang memang sangat menyukai kuliner. Tentu saja dia adalah Mbak Widya. Widya ini adalah orang Makassar yang pada umumnya yaitu wanita yang berparas cantik, lemah lembut, serta berwawasan sangat luas tentang sejarah karena dia mengambil mata prodi tentang sejarah. Kemudian selain itu, dia sangat menyukai tentang kuliner. Bahkan dia juga mencoba untuk merasakan kuliner atau cita rasa kuliner yang ada di Surabaya ini, entah itu dominan pedas, manis, ataupun dan lain-lain. Ternyata Mbak Widya ini memiliki nilai tersendiri untuk kuliner Surabaya. Dan kuliner Surabaya menurut Mbak Widya ini tergolong dengan asin dan gurih. Untuk lidah orang Makassar seperti Mbak Widya ini sangat cocok. Tapi menurut Mbak Widya ini sedikit kurang cocoknya karena kurang pedas begitu. Karena lidah orang
Makassar tersebut sangat menyukai makanan yang berciri khas mempunyai rasa yaitu pedas dan gurih. Kemudian menurut Mbak Widya juga untuk makanan yang bernama pecel ataupun pecel lele itu ternyata kurang disukai oleh masyarakat Makassar karena rasanya yaitu terlalu manis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.